ょう未だにあなたのことを夢に見る Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua weh? Jadi kan weh, di kesempatan video kali ini aku mau berbagi sedikit informasi sama kalian tentang kata-kata atau dalam bahasa Jepangnya kotoba yang sering digunakan di dunia kerja kaigo atau perawat lansia. Aku di sini kerja di Jepang sebagai perawat lansia dan aku udah menginjak tahun kelima di sini. Jadi aku ingin berbagi informasi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang akan berangkat ke Jepang atau yang ada minat pingin kerja di Jepang sebagai perawat lansia atau kaigo. Di video ini aku cuma menyampaikan kotoba atau kata-kata yang sering digunakan setiap hari di dunia kaigo di Jepang. Karena kemarin ada beberapa teman yang bilang, "Bang, cobalah berbagi infonya," kayaknya gitu kan. Wait a minute. Who are you? Jadi aku di sini berusaha ngasih info yang mungkin sedikit bermanfaat untuk kalian. Jadi buat teman-teman yang mau catat, dicatat. Kalau yang bisa ingat, paten. 6 hours later. Oke, langsung aja. Kalau kita kerja di perawat lansia, itu kita paling sering itu namanya memandikan. Memandikan itu biasanya dibilang apa namanya? Nyuyoku kaijo, atau ada bahasa-bahasa lainnya. Nanti kalian belajar lebih detailnya nanti kalau udah kerja ataupun waktu kalian udah ada di Jepang gitu ya. Aku ini bahasa-bahasa awamnya aja. Baru ada namanya toire kaijo ataupun haisetsu kaijo. Nanti kanjinya aku tulis di sini ya, Bu ya. Baru ada sokuji kaijo. Itu pada umumnya itu yang paling sering. Di sini aku ngomongnya agak cepet ya, Bu ya, biar semuanya dapet dan videonya nggak kepanjangan gitu, biar kalian nggak enak lihat muka aku terus. Aku bahas satu-satu. Itu dari bantu makan dulu ya. Karena kan biasanya pasien itu dari bangun tidur, mereka biasanya langsung siap-siap untuk makan pagi gitu kan. Itu bantu makan, bahasa Jepangnya sokuji kaijo. Ataupun ada bahasa lainnya, mungkin senpai-senpai tachi semua yang lebih pro di dunia perawat lansia bisa berbagi ilmunya di kolom komentar. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, 1. Gelas. Gelas itu kalau di Jepang biasanya orang bahasa umumnya ya kopu. Kopu. Atau itu biasanya bahasa serapan karena dia tulisnya pakai katakana, kopu, dari cup. Cup gitu, itu gelas gitu. Baru ada cawang. Cawang itu, aduh, aku nggak enak ngucap kayak dalam bahasa Indonesia loh. Cawang itu loh yang sering untuk makan bakso. Oh, aku ada barangnya dulu ya, ada barangnya ya. Aku tunjukkan sebelumnya. Soalnya itu kalau bahasa Indonesianya nggak enak kali artinya bagus nggak, itu jangan kalian ucapkan di Jepang. Bahasa Indonesia cawang itu jangan kalian ucapkan di Jepang, bahaya. Aku tunjukkan barangnya aja sama kalian ya. Udah aku sediakan sama kalian. Nah, kalau kopu itu tadi ini ya, ini kopu namanya. Biasanya pasien-pasien kita di sini, para kakek-kakek, nenek-nenek itu minum ocak pakai kopu. Ada tangannya gini rata-rata sih mereka. Karena kan kalian kalau minum yang nggak ada tangannya, mereka susah menggenggam gitu. Karena kemampuan menggenggam mereka kan udah mulai agak menurun gitu. Jadi mereka nih ada genggamannya gini. Ini kopu tadi ya. Baru ini cawang. Paham lah kalian bahasa Indonesianya apa ya, nggak perlu aku sebutkan bahasa Indonesianya ya. Yang jelas kalau bahasa Indonesianya cawang ini itu artinya bagian sensitif itulah. Kalian bisa cari di Google atau tanya sama senpai tachi. Aku nggak sanggup nyebutkannya di video ini ya. Ini cawang namanya ya. Orang itu makan biasanya segini. Porsi orang tua di sini biasanya makan nggak banyak-banyak banget, segini aja orang tuh makan, taruh nasi di sini gitu. Ini cawang namanya, mereka makannya pakai ini. Nah, selanjutnya, sorry ya, maaf banget, aku bakal sering lihat ke bawah karena aku jujur sama kalian, aku itu bawa kopean, nggak hafal, aku udah tulis semua di sini, jadi aku sampaikan satu-satu sama kalian ya. Aku taruh bawah kopeannya ya. Ya, kedua itu sendok. Sendok itu orang sini biasanya bilangnya spoon, supung. Dari bahasa serapan bahasa Inggris yaitu spoon atau sendok. Ada bawa aku barangnya, seluruh kalian. Udah aku siapkan semua. Nah, ini namanya supung. Supung nanti aku tulis di sini ya. Ini sendok dari serapan bahasa Inggris, spoon. Nah, ini kalau ini namanya fork ya.
gartu. Dari bahasa Inggris juga serapannya ditulisnya makanya pakai katakana, nggak ada kanjinya. Mungkin Sepetachi tahu ada bahasa Jepang aslinya barang-barang ini, dan kanjinya bisa berbagi di kolom komentar. Ini spoon, ini foku ya. Nah ini tapi pasien-pasien di sini nggak pakai gini ya. Kalau ini kan yang dari supa-supa itu aku ambilin ya. Aku nggak punya soalnya sumpit yang mahalnya itu nggak punya. Ini aku dapat dari toko makanan. Ini orang itu makan biasanya pakai ini sumpit, bahasa Jepangnya hashi. Hashi, ingat ya, hashi di Jepang ada dua. Ada hashi jembatan, kanjinya begini. Ada hashi sumpit, kanjinya begini. Jadi beda. Nah, sama-sama hashi tapi kanjinya beda. Di Jepang itu sering kejadian kayak gitu. Pengucapan kotobannya sama tapi artinya itu beda gitu ya. Ini hashi. Oke, next lanjut nasi. Ya nasi biasalah nasi ya, nasi putih. Di Jepang orang sama makanya nasi putih. Itu bahasa Jepangnya gohang. Gohang. Nah, nanti ada poin tertentu aku jelasin masalah gohangnya ya. Baru ada ocha. Nah, minuman orang itu ocha. Seperti di video sebelumnya ada ocha aku bilang kan. Itu kayak teh hijau gitu. Itu minuman orang itu. Kalau kita yang baru pertama minum itu rasanya kayak air peresan daun singkong. Kayak gitu rasanya. Pahit-pahit gimana gitu. Tapi orang itu memang minumannya itu setiap hari. Ada beberapa minuman lain sih, kadang kocha. Ada kocha itu teh coklat, itu teh kayak kita biasa tapi nggak pakai gula gitu. Ada kopi, orang itu minum kopi kadang-kadang, dan banyak minuman-minuman lain. Tapi pada intinya mereka sering minumnya ocha gitu ya. Kayak gini, aku kebetulan beli dari Jidohang. Jidohang itu mesin jual otomatis. Ini kayak gini dia. Minumannya kayak gini. Teh hijau kayak gini. Ini kalau gambarnya kayak gini dia. Ya. Aku nggak di endorse sama minuman ini. Ini kebetulan yang paling murah ini sih. Habis itu ada namanya toromi, weh. Ini penting. Kalau ini bisa dipastikan, semua panti di Jepang, semua shisetsu di Jepang itu pakai yang namanya toromi, ya. Pakai yang namanya toromi. Toromi itu apa? Jadi pasien ini kan dia kemampuan menelannya itu udah mulai menurun. Jadi gerakan tenggorokannya itu kan udah mulai, menelannya itu udah mulai susah. Jadi mereka harus pakai toromi. Soalnya kalau ocak gini doang diminum mereka, itu bisa masuk ke paru-paru, mereka tersedak gitu. Jadi harus pakai toromi. Toromi itu adalah serbu untuk mengentalkan cairan nih. Jadi mereka lebih mudah menelannya. Slow Glenn, aku ada bawa. Mana toromi aku tadi? Ini aku minta dari pantiku sedikit, bentuknya kayak gini. Ini aku minta dari panti. Ini dia toromi. Dia kayak serbuk gini weh. Kalian jangan mikir aneh-aneh ya. Ini bukan yang barang yang itu, bukan. Ini toromi ini weh. Ini toromi. Nih, ini toromi. Nah, kita praktekkan langsung ya. Slow kalian, aku praktekkan langsung ya. Kayak mana dia nanti jadinya ya. Aku bawa ini yang bening biar kalian bisa lihat. Pertama, aku masukkan dulu torominya ya. Padek ribet lah. YouTuber kurang modal ini. Slow kalian ya. Jangan enak kalian lihat lemak di muka aku. Slow. Nah, ini torominya. Aku masukkan ke sini. Nih, aku masukkan ke sini torominya secukupnya. Ya seginilah, cukup ini lah. Segini ya. Nih, lihat. Nah, ini torominya. Terus aku masukkan ocaknya ya. Ini ocak nih. Ocak nih, ocak. Ocak nih. Nah, nih ya. Aku masukkan. Masukkan. Ini kan encer banget ini. Ocaknya encer banget nih. Dah, secukupnya. Tutup lah. Sok lalat nanti. Mana sendok aku tadi? Sepung. Apa tadi bahasa Jepangnya sendok? Sepung ya, entak ya. Tak. Ku ublek lah ini ya, ku ublek. Jadi pengublekannya itu apa sih bahasa Indonesianya ngublek? Pengacuannya itu, kalau kihongnya, kalau secara dasarnya itu 30 kali puteran gini. 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai 30 kali. Tapi karena terkadang kita kan kerja kan, terkadang kita kerja itu sibuk, nggak sempet, yang penting udah kental aja gitu bisa sih. Nah, udah diublek ini. Nah, tadi yang encer tadi, kalian lihat. Jadi kayak gini dia.
Nah, jadi kental kan. Nah, ini orang tua kalau diminumkan dia jadi gampang nelannya. Mereka jadi gampang nelan gitu. Nah, ocak tadi yang encer kalau dikasih toromi dia jadinya kayak gini. Kental banget kan? Nah, ini orang tua sangat dibutuhkan apabila dia kemampuan menelannya udah lemah dan gampang tersedak. Mereka pakai toromi, minumnya kayak gini. Nah, di video selanjutnya yang kayak gini lah ya yang aku bilang, pakai sendok kecil itu. Ya gini, kalian sabar lah kalian gini, Nah, segini banyak. Nah, sendok-sendok kecil ini sendoknya termasuk besar nih ya, karena dia ada ukuran sendok teh itu. Karena kalau banyak gini pun dimasukkan bisa tersedak juga orang tua itu. Jadi harus pakai sendok kecil, sabar kita nyuapinya sesendok demi sesendok ke mulut dia. Tunggu dia menelan sempurna baru kita sendokkan lagi. Gitu. Gini dia jadinya ya. Ini toromi namanya. Nih. Bubuk putih kayak gini. Ini di semua shisetsu di Jepang pasti pakai toromi ini. Karena untuk orang tua yang kemampuan menelannya sudah menurun banget gitu. Tapi ada juga kok orang tua yang bisa minum ocak biasa yang cair kayak gini tuh ada gitu. Oke, next ya, masalah toromi selesai ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya bentuk makanan. Bentuk makanan lansia di Jepang itu rata-rata sama, tapi pengucapannya setiap panti atau setiap daerah beda-beda ya. Kalau di panti lamaku dulu itu ada 4 jenis. Itu ada namanya Joshoku. Habis itu ada apa lagi lupa aku namanya. Pokoknya ada 4 jenis, ada Sosaku, baru apa lagi gitu. Nah, tapi di panti baruku sekarang, itu ada 5 jenis makan. Jenis bentuk makanan. Yang pertama itu ada beihang. Beihang itu ya kayak mana kita makan biasa, nasi biasa, bentuk sayurnya biasa gitu. Itu beihang, kayak makanan orang biasa. Itu beihang. Baru ada namanya arakizami. Arakizami itu dia makanan yang bentuknya biasa tadi itu dipotong-potong lebih kecil. Dipotong-potong ya, umpamanya tahu itu dipotong jadi 6 bagian. Atau umpamanya ikan itu dipotong-potong jadi beberapa bagian gitu. Itu arakizami. Baru ada level 3 itu namanya kizami. Itu dipotong-potong cincang. Jadi makanan itu dipotong-potong cincang biar si kakek nenek ini makannya lebih gampang ditelannya gitu. Itu kizami namanya. Nah, yang keempat itu ada namanya softo. Softo itu tulisannya katakana karena dia dari serapan bahasa Inggris. Kalian tahu serapannya apa? Soft, S-O-F-T, soft, lembut gitu kan. Jadi makanannya lembut, tapi terkadang dia dibentuk-bentuk kayak kotak-kotak kecil-kecil, tapi dia lembut banget itu. Karena itu makanan di blender gitu kan. Nah, yang terakhir ada pesto. Pesto ini udah mbahnya blender apa sih blendernya, udah bukan encer sih, di blender lembut banget. Ya bentuknya kayak bubur sumsum gitu. Andaikan ikan ya ikannya di blender gitu sampai bentuknya kayak bubur sumsum gitu. Itu pesto namanya. Jadi ada 5 jenis ya. Beihang makanan biasa, arakizami dipotong biasa, dikecilin ukurannya, kizami dipotong cincang, softo makanan yang di soft, dilembutin, dia di blender. Nah, kalau pesto ini di blender halus betul kayak bubur sumsum gitu. Oke, untuk bantu makan mungkin sampai di sini aja kita lanjut ke toileting. Karena udah panjang kali ini video nih, sakit pala kalian nanti. Nah, toilet, kita bantu toilet ya. Nah, bantu toilet itu ada namanya omutsu. Ya, sebenarnya ini nggak di toilet sih. Biasanya kalau omutsu itu, kalau bahasa kitanya popok. Popok itu biasanya kita lakukan di atas tempat tidur ya. Nah, omutsu bahasa Jepangnya omutsu, kalau bahasa kitanya popok. Selo, ada bawa aku. Udah aku siapkan semua untuk kalian. Selo lah kalian. Nah, ada bawa aku alatnya. Selo kalian. Nah, kalau ini namanya omutsu Ini namanya omutsu atau popok di tempat kita. Biasanya kita di ruang ICU ya. Kalau yang anak-anak keperawatan tahu, di ruang ICU itu kita biasanya pakai kayak model kayak gini. Ini popok modelnya kayak gini. Ini popok ya. Ini popok. Nah, ini itu ada pengeratnya. Ini biasanya kalau ada pengeratnya kayak gini, ini di bagian apa? Bagian bahasa sopannya itu apa sih? Bagian knalpot lah kita bilang ya.
Di bagian knalpotnya itu ini. Nah ini bagian atas, bagian bumper depan. Aduh, apa sih bahasa? Aku nggak enak kali ngomongnya weh. Gini lah pokoknya ya, posisinya dia gini, ini knalpot, ini diginikan gitu. Nah dia nggak ini doang, dia ada dalamnya. Ini patok. Ini patok. Jadi ini itu dimasukkan ke sini weh. Dimasukkan ke sini begini. Nah dimasukkan gini begini, dia jadinya nantinya begini. Nah jadinya begini, tuh ada di dalam dia kan. Jadi nanti si kakek itu kalau dia kencing kan dia kesini tuh kencing, ya kan. Nah waktu kita mau ganti, kalau umpamanya dalamnya omutsunya dalam nggak, ini namanya kaba. Ada bilang kaba, ada bilang omutsu. Apa sih ya, Senpai Taji tolong, apa bahasa lainnya di bawah komentar, tolong bagi info ilmunya. Jadi kalau nanti kencing ini kan basah nih patoknya nih, ini kita tinggal ambil doang, jebret, ganti patok baru. Nah gitu, gini dia, ini namanya omutsu atau bahasa kitanya popo ya. Oke, masalah perpopokan kita selesai, kita lanjut ke masalah pansu. Biasanya kalau omutsu itu digunakan untuk pasien yang bed rest biasanya, ataupun sama pasien-pasien yang mungkin pengeluaran kencing dia itu banyak gitu. Jadi kalau malam harus pakai omutsu. Kalau ini pansu, bahasa serapan dari bahasa Inggris, pants, ya pants mungkin ya bahasa Inggrisnya, tulisnya kayak katakana, pansu. Ini dia modelnya kayak apa sih bahasanya? Wih, bahasa Indonesia lembutnya swempak apa sih? Wih? Apa sih swempak? Sempak itu. Ini dia kayak sempak bentuknya, kayak gini. Nah dalamnya ada patok juga, kita masuki patok biar kalau patoknya kotor itu bisa langsung kita ambil. Nah biasanya posisi gini. Biasanya kalau ada tulisannya kayak gini, nampaknya kalian tulisan ini biasanya posisinya di belakang. Biasanya posisinya di belakang. Nah ini kita pasang kayak gini, dipaskan posisinya sampai enak. Biasanya di bagian selangkangannya itu harus pas di selangkangan biar nggak sakit. Sama juga dengan omutsu tadi, kalau kotor tinggal diambil gitu. Urusan perpansuan, urusan knalpotan kita lanjutkan. Nah kalau bahasa Jepangnya toilet itu ada beberapa. Di Jepang itu setiap provinsi ada hogeng bahasanya, atau bahasa mereka masing-masing, atau bahasa daerah mereka masing-masing. Tapi yang aku tahu ya, itu ada toire. Di kata serapan dari toilet, tapi ditulis pakai kata kanannya kayak gini, toire. Ada otearai, otearai, mereka ada bilang otearai, itu kanjinya kayak gini. T tangan sama arai mencuci, jadi kayak tempat cuci tangan lah gitu, otearai. Ada juga aku baru dapat kemarin dari nenek-nenek di sini, jadi belajar juga. Kita banyak belajar nanti dari mereka, dari pasien-pasien kita, kotoba baru itu gofujo. Jadi kemarin ada nenek, dia pingin gofujo kata dia. Aku bingung gitu, gofujo apaan gofujo ini? Gitu. Tanya sama sokuing, sama pegawai lain, gofujo itu kata lain toilet gitu. Jadi ada toire, otearai, ada gofujo, ataupun nanti di tempat-tempat kalian ditempatkan ada bahasa bedanya lagi. Kalian bisa berbagi informasi biar kita sama-sama belajar. Selanjutnya untuk kotoba, apa sih bahasa halus Indonesia halusnya? Apa tokai apa sih itu? Pokoknya yang keluar dari knalpot bawah dari itu ada yang bilang ungko. Itu bahasa agak kasar sih ya. Ungko itu bahasanya agak kasar, atau beng, ataupun ada bahasa lainnya, ada high beng, ada yang bilang juga otsuji. Itu bahasa halusnya ataupun bahasa kerjanya lah, otsuji, atau juga unci. Unci itu bahasa anak kecil biasanya, unci gitu, ungko gitu. Itu bahasa anak kecil ataupun bahasa sehari-hari gitu. Ada banyak bahasa-bahasa kayak gitu, nanti kalian bisa belajar sendiri. Begitu juga dengan kayak air seni, itu ada mereka bilang siko, ada bilang shobeng atau shombeng gitu. Nanti ya kalian bisa lebih memahaminya kalau kalian udah di sini gitu. Jadi ini untuk gambaran aja buat kalian ya. Baru kita masuk ke memandikan pasien ya. Waduh, udah panjang kali nih video. Lanjut nggak nih? Lanjut lah ya, sedikit lagi lah ya. Lanjut. Oke. Memandikan, atau kalau bahasa Jepang ofuro. Jadi pasien di Jepang itu dia ofuroan namanya, dibilang gitu ya. Ataupun kalau bahasa Jepangnya itu
Nyuyoku Kaijo. Jadi kita bantu memandikan dia gitu. Nah, ofuro itu sebenarnya lebih identik ke tempat mandinya. Kalau itunya namanya apa sih, ofuroba ya, itu kayak kalau kita bahasa kita betap gitu. Jadi orang tua di sini itu kalau mandi itu mereka habis dimandikan badannya, habis dibersihkan semua badannya, mereka masuk ke ofuroba, itu masuk ke, ada bahasa Jepangnya gitu, ke betapnya gitu. Mereka berendam air hangat di situ kan gitu. Nah, itu namanya ofuro atau betap kalau bahasa kitanya. Tapi ada yang berfokus ke betapnya atau ofuro ke ruang mandinya gitu. Baru ada shawa itu kata serapan dari shower. Jadi makanya ditulisnya pakai bahasa dari katakana, karena katakana itu untuk penulisan kata-kata serapan dari luar. Shawa atau shower, orang tua sini mandinya pakai shower. Baru ada sabun itu kalau bahasa Jepang sekeng, ataupun mungkin di tempat kalian nanti ada bahasa lainnya, kalian bisa berbagi info sama kita, berbagi ilmunya. Sekeng, kalau aku sih panggilnya sekeng juga bisa, atau body shampoo juga bisa, body shampoo gitu. Jadi bahasa Inggris sebenarnya banyak digunakan di Jepang ini, tapi pengucapannya aja berbeda, pakai cara pengucapan orang Jepang kayak gitu. Baru shampoo itu shampoo biasa, shampoo tulisannya pakai bahasa katakanannya kayak gini, shampoo gitu, karena dia bahasa serapan kan. Baru nanti setelah udah selesai dimandikan, bersih badannya, masuk ofuro, udah ofuro keluar, dibilas sekali lagi, baru ada namanya ganti baju. Ganti baju itu bahasa Jepangnya kigae. Ada yang bilang koi juga, ataupun mungkin kalian punya bahasa lain nanti, tapi orang paling banyak pakai kigae. Kigae itu ganti baju. Jadi pasiennya itu dikeringkan badannya, digantiin bajunya kayak gitu ya. Itu gambaran untuk Nyuyoku Kaijo atau bantu memandikan, kurang lebih seperti itu. Ada pasien yang bisa pakai mesin, yang kalau yang kayak tadi yang neta kiri ataupun yang udah bed rest, mereka pakai mesin. Ada yang mereka bisa seperti biasa masuk ke bak biasa kayak gitu, ke bak mandi betap biasa gitu. Bahkan mereka ada yang bisa mandi sendiri gitu, pakai kita hanya mimamori atau melihatin mereka aja kayak gitu ya. Nah, terakhir lah itu ada membangun A few moments later. Pegel mulutku Baru ada namanya membangunkan dan menidurkan pasien. Itu tugas kita. Memang tugas kita membangunkan pasien waktu pagi dan ataupun menidurkan waktu menjelang malam, ataupun mereka ada namanya hirune itu tidur siang, itu ada juga. Membangunkan itu risho. Ini kanjinya risho. Nah, menidurkan itu gasho. Ini sering kebalik. Aku aja yang udah hampir mau 5 tahun di sini, ini sering kebalik aku nih. Risho, gasho itu. Risho membangunkan, gasho menidurkan, gitu ya. Baru nanti ada namanya lagi kotoba yang sering digunakan, ido dan ijo. Ini kotoba yang sering terbalik-balik juga. Kalau ijo itu kayak memindahkan pasien dari tempat tidur ke kuruma isu. Kuruma isu itu ke kursi roda. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, ataupun dari kursi roda ke kursi di tempat dia makan kayak gitu. Itu namanya ijo. Dari satu tempat ke tempat lain, apa namanya, dari gitu ke gitulah, satu barang ke barang lain, itu memindahkan ijo. Nah, kalau ido itu memindahkan pasien jalan gitu, umpamanya dari kamar ke tempat makan, dari tempat makan ke ruang TV. Nah, itu namanya ijo. Ido. Maaf gomen, itu namanya ido. Kalau dianya jalan posisinya, orangnya jalan kita buat, itu namanya ido. Tapi kalau dari sini ke sini, kitanya nggak gerak, kita tetap di situ aja, itu namanya ijo. Kanjinya aku tulis di sini ya. Ijo. Kalau ido gerak. Nah, itu ya. Karena aku pun sering kebalik itu, Oke, Kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa tanyakan di kolom komentar tentang kotoba-kotoba yang udah aku sebutkan tadi. Sebenarnya masih banyak lagi kotoba yang bisa aku jelaskan sama kalian, tapi kalau aku jelaskan semua di video ini video bisa 2 hari 2 malam, nggak selesai, habis baterai kalian. Capek kali aku, geringgingan mulutku. Oke, jadi sampai di sini dulu kesempatan video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf, karena aku pun masih dalam masa belajar
Jadi kita di sini sama-sama belajar ya, kita sama-sama sharing. Kalau aku ada salah kalian ingatkan. Kita berbagi ilmu di sini. Kalau di tempat kerjanya itu ada namanya senpai, ada kohai. Kalau kita kayak gini temen ya temen aja gitu, nggak ada namanya kohai senpai gitu. Kita friend boy, friend ya kan, girl boy girl ya. Kita teman, kita berbagi ilmu. Dan maaf di video kali ini agak kepanjangan karena aku ingin menyampaikan yang penting-pentingnya sama kalian. Mungkin ada yang lebih penting lagi nanti, ataupun yang paling penting itu nanti kalian bisa belajar langsung kalau kalian sudah sampai di Jepang dan terjun ke dunia kerja perawat lansia atau kaigo. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf karena aku pun masih dalam masa belajar. Ingat pesan kue, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita niat dan jalani. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat yang mau berangkat ke Jepang. Dan ingat, ini lagi masa pandemi. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan tetap waspada. Jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 明日今日よりも先に